Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala masyayikhuna al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairina salihina amin. Ila anqal wa kana yukna abadzifani wa arada ayyaj'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyafatan ila yaumil qiyamah. Masih membahas tentang ikramud dhaif, memuliakan, menghormati tamu. Kita dianjurkan, disuruh oleh Nabi, dianjurkan oleh syariat untuk memuliakan tamu, menghormati tamu. Bahkan di dalam kitab ini termasuk cabang iman yang ke-68, kita suruh menghormati tamu. Sebelumnya diterangkan ketika tamu datang kita harus girang, harus gembira, karena tamu datang itu membawa rahmat, tamu datang itu membawa berkah. Ketika tamu itu pulang, dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Tamu datang bawa berkah, pulang sahibul bait, orang yang nerima tamu, dosa-dosanya diampunin sama Allah. Kemudian kemarin diterangkan juga bagaimana cara memuliakan tamu. Kalau bisa ketika ada tamu, kita yang menyuguhkan, yang menyediakan makanan atau minuman kita sendiri, bukan pembantu atau yang lainnya. Karena kenapa? Nabi waktu itu juga begitu beliau. Nabi, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat yang lainnya, ketika ada tamu datang, beliau melayani, menyuguhkan minuman dengan tangannya sendiri, enggak mau pakai pembantunya. Begitu juga ketika tamu datang, sebelumnya diterangin kalau bisa makanan yang ada aja di rumah, enggak usah pakai nyusahin, enggak usah pakai ngada-ngadain makanan yang enggak ada diada-adain. Iya, jangan sampai kita ngutang di warung, sampai kita minjem duit, itu maksain diri, itu enggak boleh. Kenapa begitu? Takutnya kalau besok tamu datang lagi, yang ada kita ngerasa ngerasa enggak seneng, ya dia lagi datang nih. Kita ngerasa disusahin. Karena kita ngusahain enggak ada, ya menjadi ada. Jangan dipaksa-paksain. Kecuali kalau duit kita emang ada, enggak apa-apa deh itu dah. Iya, biar ada makanan enggak apa-apa. Istilah kata begitu. Kalau enggak ada, jangan dipaksain. Wa kana yukna abadzifani, dan ada siapa Nabi Ibrahim, yukna, dijuluki beliau Abadzifani, sebagai Abu Dzifan, bapaknya tamu. Sebelumnya diterangkan ketika Nabi Ibrahim, karena saking memuliakannya tamu, beliau kalau mau makan nyari tamu berjalan 1 mil sampai 2 mil jauhnya. 1 mil lebih dari 1 kilo. Lebih dari 1 kilo. Pengen makan doang, nyari orang buat makan bareng. Kalau kita mah kagak, ada makanan enak, iya, makannya ngumpet-ngumpet, ngindik makan. Nabi Ibrahim beda lagi. Wa arada ayyaj'ala, dan pengen beliau, Nabi Ibrahim itu cita-citanya beliau apa? Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Nabi. Diyafatan li ummati, kepada umatnya Nabi Muhammad, diyafatan, sebagai perjamuan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim itu cita-citanya
ingin menjamu umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Masya Allah, cita-citanya Nabi Ibrahim tuh. Karena memuliakan tamu itu pahalanya sangat besar, sampai-sampai Nabi Ibrahim cita-citanya pun pengen menjamu umatnya Nabi, kita pengen dijamu sama Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Faqalallahu lahu, lalu Allah berfirman lahu kepada Nabi Ibrahim, innaka la taqdiru ala zalika, sesungguhnya kamu la taqdiru, tidak bisa, tidak mampu, ala zalika, atas hal itu, yaitu menjamu umatnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Ibrahim juga sebenarnya tahu, tapi karena saking tingginya cita-citanya beliau mohon sama Allah. Kemudian Allah pesan, ente nggak bakal bisa sampai segitunya, kan gitu. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata, ilahi anta ta'lamu bihali wa qadirun ala ijabati su'ali. Ilahi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu, engkau maha mengetahui, bihali, dengan keadaanku, wa qadirun, dan engkau kuasa, ala ijabati su'ali, untuk menjawab, merespon permohonan doaku ini. Nabi Ibrahim tetap maksa. Engkau maha tahu ya Allah, maha kuasa, maha mampu untuk menjawab, untuk mengabulkan doa permohonan saya ini. Fastajaballahu lahu, lalu mengijabah siapa Allah, lahu, kepada Nabi Ibrahim. Fa'amara Jibrila ayyatiyahu bikafin min kafuril jannati. Fa'amara, lalu memerintahkan siapa Allah, Jibrila, kepada malaikat Jibril. Karena Nabi Ibrahim mohon demikian, Allah memerintahkan malaikat Jibril ayyatiyahu, agar datang siapa malaikat Jibril, hu, kepada Nabi Ibrahim, bikafin, dengan setelapak tangan, membawa dengan setelapak tangan, min kafuril jannati, dari kafur sorga, kapur yang ada di sorga, kapur barusnya sorga. Wa yas'ada bihi, dan naik siapa Nabi Ibrahim, bihi, dengan membawa kafur itu, ila jabali abi Qubaisin, naik ke gunung Abi Qubais, gunung yang ada di Mekah. Wa yanfakhahu, dan meniupkan siapa Nabi Ibrahim, hu, kepada kapur itu, fil jawi, di udara. Karena Nabi Ibrahim minta sama Allah, mohon sama Allah, dan Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kapur, setelapak tangan, segenggam kapur barus yang ada di sorga, dan untuk menyuruh Nabi Ibrahim naik ke gunung Abi Qubais. Dan kapur itu disuruh tiup, ketika udah sampai di atas, tiup itu kapur. Fa'ala zalika, lalu melakukan siapa Nabi Ibrahim, zalika, kepada hal itu. Pas Nabi Ibrahim udah nyampe ke atas, ke puncak gunung Jabal Qubais, kemudian sama Nabi Ibrahim ditiuplah kapur itu, fantasyara fil ardi, lalu menyebar kapur itu, fil ardi, di atas tanah, menyebar ke atas bumi, ke atas tanah. Apa yang terjadi? Fakullu maudhi'in waqa'a fihi syai'un minhu sara milhan ila yaumil qiyamah. Fakullu maudhi'in, maka adapun setiap tempat, waqa'a, yang jatuh, fihi, pada tempat itu, syai'un, apa sesuatu, minhu, dari kapur, soro, menjadi tempat itu, milhan, kepada garam, ila yaumil qiyamah, sampai hari
kiamat. Ketika garam itu ditiup sama Nabi Ibrahim, kapur itu ditiup sama Nabi Ibrahim, lalu kapur itu terbang. Maur kapur itu. Jatuh dah kapur itu ke bawah, terbang ke bawah. Ketika kapur itu nyampe ke tanah, kapur itu berubah menjadi garam sampai hari kiamat. Fajami'ul milhil ladzi fil ardi min diyafati Ibrahim alaihi salam. Maka adapun semua garam, allazi garam fil ardi yang ada di bumi, min diyafati Ibrahim ialah dari hasil perjamuannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka asal mulanya garam adalah doanya Nabi Ibrahim, pengen menjamu umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat, maka timbullah itu garam. Jadi garam itu berkahnya Nabi Ibrahim. Mana kagak ada garam kan? Ada garam lah jadi enak, berasa asem, nyayur asem jadi enak, makan jengkol juga jadi enak. Makan yang lainnya juga enak. Kenapa? Karena ada garamnya. Kaza zakarahu Ahmadu as-Suhaimiyu wa Ahmadu binul Imad. Demikianlah keterangan zakaro yang menyebutkan kepada Ahmad as-Suhaimi, siapa Imam Ahmad Suhaimi dan Ahmad ibnu Imad. Keterangan yang beliau ambil adalah keterangan dari Ahmad as-Suhaimi dan Imam Ahmad ibnul Imad. Itu keterangan asal mulanya garam. Summa adabud dhaifi, kemudian adapun tata kramanya tamu. Nah, sebelumnya diterangin tentang tata kramanya tuan rumah, sekarang tata kramanya tamu, bagaimana seseorang bertamu ke rumah orang lain. Apa tata kramanya? Ayyubadiro ila muwafaqatil mudifi, ialah bersegera siapa orang ila muwafaqatil mudifi, menyetujui pihak atau kehendak tuan rumah, kehendak tuan rumah fi umurin, dalam beberapa hal. Di antara tata kramanya tamu apa itu? Minha, di antara umur itu, aklut to'ami, memakan makanan, wala ya'taziru bishibain, dan tidak boleh beralasan kenyang, dan tidak boleh beralasan bishibain dengan sebab kenyang. Iya, kalau disuruh makan katanya tuh. Di antaranya adab bertamu ke rumah orang, kalau disuruh masuk baru masuk. Kalau enggak disuruh masuk jangan masuk. Jangan maksa. Kemudian kalau disediain makanan baru dimakan. Kalau enggak dikasih, kalau enggak disuruh jangan dimakan. Walaupun di rumahnya ada makanan, tunggu dari izin tuan rumahnya dulu. Kalau dikeluarin nasi katanya jangan beralasan kenyang katanya. Iya. Kalau disuruh makan katanya. Bal ya'kulu kaifa amkana. Bahkan makan siapa tamu itu kaifa amkana, sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Makan, walaupun udah kenyang katanya makan aja sedikit. Jangan pakai enggak makan. Iya. Kalau kita mah nggak kuat, paling makan dikit doang. Ada yang banyak banget itu ada. Kayak seperti almarhum Allahu yarham Kiai Mulki.
Nah, kalau Kiai Mulki kan yang apa namanya yang masyhur dari beliau yang paling kuat silaturahimnya kalau Kiai Mulki. Ke rumah kita ini kesini berapa kali beliau Kiai Mulki. Walaupun saya nggak ada, saya di situ Bondo, Kiai Mulki tetap datang. Pengasuh pesantren Al-Watoniyah 43 Cakung, muridnya Kiai Hasbiullah Klender. Beliau kalau silaturahim ke rumah orang, main ke rumah orang, disuruh makan, makan beliau. Bahkan karena sambil bawa proposal kadang-kadang beliau main ke 4 tempat, ke 5 tempat, kagak makan beliau. Kalau disuruh makan, sebelah mari makan, sebelah sono ntar makan lagi, sebelah sono makan lagi. Kuat banget itu Kiai Mulki itu. Lah saya hadamnya nggak kuat udah. Udah nyerah udah. Kalau beliau mah kagak pernah dibilang udah nggak kenyang, belum pasti beliau makan terus kalau beliau makan. Makan katanya kalau disuruh makan. Sama kisahnya seperti Imam Syafi'i, gurunya beliau datang berkunjung menginap ke rumah muridnya imam yaitu Imam Abu Hanifah. Karena gurunya tahu mau datang sekalian mau nginep, kebetulan rumah muridnya jauh, sambil ngelewatin rumah muridnya beliau mampir, kemudian disediain makan malam. Anaknya yang sambil bantuin masak, anaknya Imam Abu Hanifah. Ketika beliau masak, kemudian setelah masak udah kelar, nasi sama lauknya disediain, dilihat apa namanya sama anaknya, kebetulan anaknya ini perempuan, sambil ngintip Imam Syafi'i datang ke rumah orang tuanya, datang ke rumahnya muridnya yaitu Imam Abu Hanifah. Anaknya Imam Abu Hanifah ngeliatin, karena kan kayak apa sih Imam Syafi'i, beliau terkenal zuhud, terkenal warok, makannya sedikit, biasanya kalau warok makannya hati-hati, kemudian begini-begini, karena terkenal masyhur dengan kealimannya Imam Syafi'i. Kemudian dilihat sama anaknya Imam Abu Hanifah, pas dilihat Imam Syafi'i kok makannya banyak banget ini, nggak yang kayak dicerita-cerita. Katanya beliau apa namanya warok, makannya sedikit, tapi pas dilihat makannya banyak banget. Kemudian habis kelar makan, beliau ngobrol sebentar sama muridnya, habis ngobrol beliau langsung masuk kamar, langsung tidur. Habis tidur kok dilihat nggak bangun-bangun tahajud sampai subuh ini. Iya. Biasanya kalau imam besar kan beliau bangun sholat tahajud, kok pas ditungguin sampai subuh nggak tahajud. Lah bahkan pas sholat subuh katanya kagak keluar rumah, kagak keluar kamar ini. Iya, nggak ngambil wudhu. Lah muridnya heran, apa namanya anaknya Imam Abu Hanifah heran. Masya Allah katanya, curhat sama bapaknya. Bapak, emang ini Imam Imam Syafi'i begitu ya katanya. Katanya beliau terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan zuhudnya. Kok saya lihat makannya banyak. Kemudian beliau saya lihat kagak sholat tahajud, pas sholat subuh nggak ngambil air wudhu, nggak ke kamar mandi dulu. Pas karena Imam Abu Hanifah yaitu orang tuanya dengar begitu dari anaknya, nyampein dah keluh kesahnya anaknya ke Imam Syafi'i. Wahai Imam, anak saya cerita begini-begini sama saya, katanya kok engkau makan banyak banget. Yang kedua, kenapa engkau nggak sholat malam? Yang ketiga, kenapa pas sholat subuh nggak keluar lagi katanya. Yang pertama, saya makan karena makanan orang yang soleh, makanan orang baik itu membawa berkah. Makanya saya makan yang banyak. Makanan orang soleh itu nyehatin tubuh saya. Beda halnya dengan makanan orang yang toleh, orang yang bandel katanya, orang yang nakal. Makanan orang yang nakal di rumahnya bawa penyakit. Sedangkan engkau katanya makanan orang soleh, makanan orang alim, ketika saya makan bakal menyehatin tubuh saya. Makanya saya makan banyak banget ini. Yang kedua, saya kagak bangun sholat tahajud karena pada malam hari itu saya bukannya tidur, tetapi saya merenung
Saya mikirin ketika saya merenung sambil tidur-tiduran, saya menemukan bisa menjawab 70 masalah tentang fikih katanya. Masya Allah. Beliau sambil merenung di atas kasur sambil tiduran, beliau menemukan jawaban-jawaban tentang masalah 70 masalah tentang fikih. Lebih bagus ijtihad, lebih bagus menemukan masalah daripada sholat tahajud. Itu Imam Syafi'i, berbeda dengan kita kan gitu kan. Saya lagi tidur-tiduran, bukannya saya kagak sholat tahajud, saya bisa menjawab 70 masalah seputar fikih. Yang ketiga, saya kagak sholat subuh, enggak ke kamar mandi karena saya dari abis isya, sholat isya sampai subuh, wudunya saya kagak batal. Masya Allah. Tuh saya jawab begitu ya katanya. Makanya saya nggak usah pakai wudhu lagi, langsung sholat subuh aja udah. Imam Syafi'i itu hebatnya. Kalau kita makannya banyak, tidurnya subuhnya kebluk batu dah. Ules banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna taysir wa sahala bi jahi khairil bariyah. Allahumma yassir lana umurana marrahati li qulubina wa jasadina ma'as salama wal afiyata fi dinina wa dunyana. Wa kun lana sahiban fi sabarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wujuhi a'daina wa amsahum ala makanatihim wa la yastati'una al-mudhiya wal majilaina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana atarafna bi annana katarafna